pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang perairan tenggara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, tepatnya di sekitar Pulau Sapudi. Akibatnya sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah. Informasi lainnya, pemirsa, putra Presiden ketiga Republik Indonesia Ilham Akbar Habibie kembali memenuhi panggilan KPK untuk menandatangani berita acara penyerahan mobil miliknya. Diketahui mobil milik Ilham sempat dibeli Ridwan Kamil yang diduga terlibat kasus korupsi iklan Bank BJB. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri berdoa untuk menghormati para jenderal yang gugur di dalam sumur saat peristiwa gerakan 30 September. Momen tersebut terjadi selepas upacara peringatan kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Rabu 1 Oktober. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Rabu 1 Oktober. Usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Prabowo menyempatkan diri berdoa di depan sumur Lubang Buaya. Doa tersebut dilakukan untuk menghormati para jenderal yang gugur di dalam sumur pada saat peristiwa gerakan 30 September. Dalam momen itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dalam tayangan di YouTube Sekretariat Presiden, Presiden Prabowo awalnya menaiki tangga dan mendekat ke arah sumur Lubang Buaya dengan ditemani para pendamping. Ia kemudian terlihat berdiam sejenak di depan sumur dan mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Setelahnya, ia bersalaman dengan para pendamping sebelum akhirnya menyudahi rangkaian kegiatan di Hari Kesaktian Pancasila. Diketahui, kesaktian Pancasila merupakan peristiwa yang mengenang penculikan Jenderal A.H. Nasution, Letjen Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutojo S., Letnan 1 CZI P.A. Tendean. Dan tertembaknya Brigadir Polisi tingkat 1 KS Tubun, serta tertembaknya Ade Irma Suryani Nasution.
Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menemui mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di kediamannya. Dalam kesempatan tersebut, Teddy mengantarkan surat dari Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menemui mantan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di kediamannya. Momen tersebut dibagikan Hasan Nasbi di akun Instagramnya pada Selasa 30 September. Hasan menyebut kedatangan Teddy untuk bersilaturahmi dan mengantarkan surat dari Presiden Prabowo Subianto. Dan ada juga surat tersebut berisi ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo sekaligus pemberhentian dirinya dari Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Selain itu, keduanya juga berbincang mengenai berbagai hal. Apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden selama. Bahkan Hasan mengaku dirinya dan Teddy berbincang hingga tak sadar hari sudah menjelang pagi. Pembicara ketiga, pembicara ke-1 dan kedua itu berbicara. Sebagai informasi, Presiden Prabowo melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Pelantikan itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu 17 September. Angga Raka ditunjuk untuk menggantikan posisi Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es mengguyur kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 30 September. BMKG menyebut fenomena hujan es dipicu awan cumulonimbus di masa peralihan musim dan berpotensi kembali terjadi di sejumlah wilayah dalam 3 hari ke depan. Hujan deras disertai angin kencang dan butiran es terjadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 30 September. Inilah rekaman suasana hujan deras butiran es yang mengguyur kawasan Menteng. Warga yang merekam fenomena ini awalnya mengira suara berisik di atap warung hanya dari derasnya hujan, namun ternyata butiran es berjatuhan cukup lama. Seorang pengendara sepeda motor mengaku tubuhnya terasa sakit setelah terkena pecahan es mulai dari ukuran kecil hingga besar. hujan es mas, sampai kaget ya, tentu kepala pada sakit lagi jalan itu. Tahu tiba-tiba aja. Ya, pokoknya jarang-jarang sih emang. Itu kecil-kecil apa besar-besar dari batu esnya? Ada kecil, ada besar. Pokoknya sakit kan, kena pala ya kan. Berapa lama tadi hujannya itu? Berapa lama ya? Kurang lebih 10 menit ya. Lumayan lah, berasa kepala saya sakit. Meski tidak berlangsung lama, warga tetap diminta waspada apabila fenomena hujan es ini kembali terjadi. Sementara itu, Prakirawan Cuaca BMKG Iqbal Fatoni menjelaskan hujan es muncul akibat musim peralihan dari kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya.
Hal ini dipicu pembentukan awan cumulonimbus yang membawa uap air dalam jumlah besar sehingga menghasilkan hujan lebat, angin kencang hingga hujan es berdurasi singkat. Hujan es di Indonesia adalah fenomena cuaca kerap terjadi di wilayah tropis terutama pada masa peralihan musim. Penyebab utamanya berkaitan dengan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus yang merupakan awan pembawa hujan dengan intensitas tinggi sertai angin kencang dan terkadang juga es. Awan ini membawa uap air dalam jumlah besar hingga ke lapisan atmosfer atas sehingga terbentuk butiran es yang meskipun sudah jatuh ke permukaan masih berbentuk butiran es. Fenomena ini bersifat lokal, durasinya singkat dan tidak luas. BMKG menyebut fenomena hujan es sulit diprediksi mengingat durasinya sangat singkat. Meski begitu, dalam 3 hari ke depan BMKG memperkirakan potensi hujan lebat disertai angin kencang bahkan hujan es. Dapat terjadi di wilayah Sumatera bagian selatan, sebagian besar Jawa, Papua, Kalimantan Barat, Bali, dan Maluku. Putra Presiden ketiga Republik Indonesia Ilham Akbar Habibie kembali memenuhi panggilan KPK untuk menandatangani berita acara penyerahan mobil miliknya. Dalam kasus dugaan korupsi iklan Bank BJB yang menyeret nama Ridwan Kamil, Ilham juga mengembalikan uang 1,3 miliar rupiah yang pernah diterimanya sebagai pembayaran sebagian mobil. Putra Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, kembali memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Selasa 30 September. Kedatangannya kali ini hanya untuk menandatangani berita acara penyerahan mobil Mercedes-Benz 280 SL miliknya yang sebelumnya sempat dibeli oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ilham mengatakan ia tidak menjalani pemeriksaan lanjutan, melainkan hanya menyerahkan dokumen terkait mobil tersebut. Ia juga mengembalikan uang sebesar 1,3 miliar rupiah yang pernah diterimanya dari Ridwan Kamil sebagai pembayaran sebagian mobil. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan uang 1,3 miliar rupiah itu telah resmi disita penyidik karena diduga berasal dari tindak pidana korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Menurut Budi, karena pembayaran mobil belum lunas, status kepemilikan kendaraan klasik itu masih sah atas nama Ilham Habibie. Saat ini mobil tersebut masih berada di bengkel di Bandung untuk proses restorasi dan akan dikembalikan kepada Ilham. Ya, hari ini saya dipanggil untuk menandatangani berita acara terkait dengan proses pengembalian mobil. Ya. Jadi beberapa 2 minggu yang lalu saya telah serahkan uang kepada KPK yang sesuai dengan permintaan mereka. Selanjutnya ini ada proses pengembalian mobil kepada pihak kami. Artinya banyaknya uang yang pernah dicicil itu dikembalikan, sudah dikembalikan. Saya kira kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian bahwa posisi mobil itu sendiri kan sudah berubah baik warna atau itu nanti di antara saya dengan bengkel dan saya dengan Pak RK. Jadi bukan lagi dengan KPK. Ya, artinya kan lagi. Itu kan berkaitan soal keorian. Kalau ori itu kan sekali. Artinya setelah itu kan ya, itu agak kan teknis gitu ya, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas kan ada pride juga di sana. Iya, saya ngerti. Tapi yang jelas bukan lagi kalau semuanya sudah diketahui, sudah tidak lagi dalam penguasaan KPK.
Kapan KPK mau mengembalikan kendaraannya? Minggu ini. Ya. Diantar ke rumah Bapak atau Bapak ambil? Jumlahnya berapa yang dikembalikan? Saya tidak bisa sebut di sini. Tapi nanti saya tidak bisa sebut di sini. Nanti dilihat di berita acara mereka. Oke, itu aja cepat sekali kan cuma 10 menit. Artinya Bapak diperiksa Tanda tangan? Artinya Bapak diperiksa sebagai saksi di sini ya? Tidak. Bukan sekarang, yang kemarin. Oh gitu. Tidak. Ya hanya mengenai mobil aja, penjara mobil aja. Kalau saksi itu yang kemarin. Saksi ada lagi, udah selesai. Untuk tersangka RK ya kemarin. Pak RK belum tersangka. Oh, kan? Ini masih dalam proses. Oh, saya nggak bisa komentar mengenai itu, tapi yang jelas kalau soal kesaksian itu yang kemarin, bukan yang ini. Hari ini. Ini cuma 10 menit. Kalau kata KPK ntar mobilnya diantarin ke rumah Bapak ambil sendiri? Kemungkinan tidak. Itu masih ada proses dengan bengkel terkait. Tapi nanti di antara kami dan bengkel. Berarti Bapak nanti di bengkel melunasi dong Pak? Hah? Bapak di bengkel melunasi? Kita lihat nanti. Saya tidak bisa komentar di sini. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka dan dicegah untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Dengan langkah penyitaan uang dan pengembalian mobil antik kepada Ilham Habibie, KPK menegaskan komitmennya menelusuri aliran dana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang turut menyeret nama Ridwan Kamil sebagai pihak pembeli kendaraan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang perairan tenggara Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, tepatnya di sekitar Pulau Sapudi. Guncangan kuat ini diduga menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan parah. Gempa bumi dengan magnitudo 6,5 mengguncang Sumeneb, Jawa Timur pada 30 September pukul 23.49 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 50 km tenggara Sumeneb dengan kedalaman 11 km, tepat di koordinat 7,25 lintang selatan dan 114,22 bujur timur. Getaran dirasakan di sejumlah daerah termasuk Pamekasan, Tuban, Tabanan, Probolinggo, Lombok Utara, Lombok Tengah, Pulau Sapudi, Sumeneb, dan Blitar. Pulau Sapudi menjadi wilayah yang paling terdampak dengan skala MMI 5 hingga 6. BMKG menyatakan gempa ini tergolong dangkal dan cukup kuat, namun tidak berpotensi tsunami. Jenis gempa dikategorikan sebagai tektonik akibat aktivitas sesar aktif bawah laut.
Akibat guncangan, perjalanan 4 kereta api di wilayah Daob 9 Jember sempat terhenti, termasuk lintasan dari Pasuruan hingga Banyuwangi. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari juara dunia MotoGP Marc Marquez bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan juara dunia MotoGP Marc Marquez bersama dua pembalap muda Indonesia, Mario Aji dan Veda Ega Pratama di Istana Merdeka, Jakarta. Dari mana asalmu? Magetan, kamu dari mana? Yogyakarta. Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen Indonesia dalam mengembangkan sport tourism sekaligus melahirkan generasi baru pembalap tanah air. Marc Marquez yang baru meraih gelar juara dunia 3 hari sebelumnya mengaku senang kembali ke Indonesia. Ia menilai sirkuit Mandalika sebagai tempat terbaik untuk merayakan kesuksesannya bersama para penggemar. Usai pertemuan, Menpora Erick Thohir menegaskan pentingnya kehadiran juara dunia MotoGP bagi masa depan olahraga nasional. Menurutnya, sport tourism memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa sekaligus perekonomian. Dia menyampaikan Marc kepada Pak Presiden, ini sebuah kehormatan bisa ketemu Bapak Presiden. Dan kita lihat Erick juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo kepada Mario Aji dan Veda agar menjadi simbol lahirnya generasi baru pembalap Indonesia. Jadi bagian tadi pembangunan juga tidak hanya sport, tetapi juga tentu buat ekonomi secara menyeluruh. Dan Bapak Presiden juga mengucapkan ini kepada Mario. Kehadiran keduanya dianggap sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk bersaing di level dunia. Apalagi Indonesia masih punya kontrak dengan MotoGP sampai 2031, jadi kesempatan. Dengan kontrak MotoGP yang masih berlangsung hingga 2031, Indonesia diharapkan dapat terus melahirkan pembalap muda berprestasi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Anies menilai bahwa perdamaian sejati tak akan tercapai selama Israel masih dipimpin oleh Benyamin Netanyahu yang menurutnya bertanggung jawab atas tindakan militer yang mengarah pada genosida terhadap warga Palestina. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyuarakan keprihatinannya yang mendalam terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Dalam pernyataan melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 29 September 2025, Anies menyebut bahwa harapan atas perdamaian sejati tak akan mungkin tercapai selama Israel masih dipimpin oleh Benyamin Netanyahu. Ia menilai bahwa tindakan militer Israel di bawah kepemimpinan Netanyahu telah melewati batas dan mengarah pada genosida. Seperti yang disebutkan dalam laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB. Anies menekankan bahwa penderitaan rakyat Palestina bukan lagi hanya isu politik, melainkan soal nilai-nilai dasar kemanusiaan yang sedang dipertaruhkan. Ia menyerukan pentingnya penegakan hukum internasional, bukan sekedar kecaman atau seruan damai.
Menurutnya, tanpa keadilan dan pertanggungjawaban hukum, maka dunia akan terus gagal membuka jalan menuju perdamaian yang hakiki. Ia juga merujuk pada surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap Netanyahu sebagai bentuk langkah awal menuju akuntabilitas. Dalam unggahannya, Anies turut menyambut langkah beberapa negara barat yang mulai mengakui kedaulatan Palestina. Ia menyebut pengakuan ini sebagai langkah yang telah lama ditunggu, namun menegaskan bahwa perjuangan belum selesai. Menurutnya, dukungan nyata terhadap Palestina baru benar-benar berarti jika dunia mendorong keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan memastikan penghentian blokade serta kekerasan yang masih berlangsung. Lebih jauh, Anies mengingatkan bahwa tragedi di Gaza tidak hanya menelanjangi ketidakadilan, tetapi juga menguji konsistensi masyarakat internasional terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Ia menutup pernyataannya dengan ajakan kepada komunitas global untuk tidak lagi berpaling dari kenyataan pahit di Palestina dan mulai mengambil langkah nyata demi mengembalikan martabat serta hak hidup rakyat Gaza yang selama ini terabaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.